Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Suka Sehat. Alhamdulillah, kita di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol-ngobrol, tapi tidak akan ngomongin dunia terapi, ngomongin lebih ke fundamental, ngomongin ke hal-hal lain yang jauh lebih penting dibanding ngomongin teknik pijat, dibanding ngomongin tentang plus minusnya tadi ya, dunia pijat. Kira-kira kalau orang mau belajar dunia terapi, fundamental apa sih Kang? Apa harus bisa pijat dulu pertama, bekam dulu, atau spot massage dulu, atau apa dulu fundamental pertama kalau mau orang jadi seorang terapis? Jadi yang terpenting sebetulnya, apapun jenis terapi yang akan kita pelajari, kita harus tahu dulu sebetulnya tujuannya apa, kemudian kebutuhan market itu apa. Baik. Jadi banyak yang terjadi saat ini, orang belajar, dia mengikuti apa yang dia inginkan, yang orang lain inginkan. Betul. Sehingga nanti ketika sudah jadi produk, baik itu jasa ataupun produk barang, produknya nggak bisa market fit, nggak bisa diterima oleh market. Karena apa? Market tidak butuh produk tersebut, tidak butuh jasa tersebut. Itu sih yang paling utama. Kemudian ketika sudah memilih profesi menjadi seorang terapis, mau tidak mau sebetulnya setengah dari kehidupan kita sudah terwakafkan untuk umat. Mau nggak mau itu Kang? Mau nggak mau, itu udah jadi hal yang pasti. Resikonya itu berarti? Resiko terberatnya itu. Maka nanti kita akan dihadapkan satu fenomena di mana kita akan bicara apa yang kita pikirkan dengan kita lakukan. Contoh, ketika ketemu dengan klien yang memang secara attitude-nya kurang baik, secara akhlaknya kurang bagus, mau tidak mau kita tetap harus layani. Atau bahkan nanti akan ketemu di satu tingkatan level di mana klien misalnya dengan ekonomi biasa datang ke kita, kemudian dengan ekonomi tinggi datang ke kita, ada gap nggak di situ? Sementara kalau sudah melakukan treatment, sudah masuk ke dalam dunia terapi, itu semua orang sama. Jadi setiap orang tuh berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Ya tidak ada status sosial, tidak ada status ekonomi, tidak ada. Jadi semua harus mendapatkan pelayanan terbaik. Siapin mental itu berarti Kang. Sebelum dan itu yang paling berat memang. Yang paling berat. Dan jangan paksa orang untuk suka terhadap kita. Jadi profesi yang kita lakukan ini profesi sebetulnya kalau kita lihat ada 3 perwakilan Tuhan di bumi ini. Yang pertama nih jaksa, hakim. Ya. Yang kedua dokter, ketiga mungkin terapis nih. Jadi perwakilan, karena kita menterapi, mendampingi klien. Jadi kalau kita nggak siap secara mentality, ini akan jadi hal yang sulit banget. Karena kita akan dihadapkan, contoh misalnya, orang datang dengan keluhan A, kemudian kita treat. Terus dia komplain, kenapa masih nggak ada perubahan gitu ya. Terus kita, mohon maaf Pak, saya nggak bisa gini, nggak bisa. Nah itu kita harus mau terus bisa mengcover itu ya. Intinya setiap klien yang datang itu mereka butuh komunikasi, butuh edukasi, sehingga berikan edukasi yang baik dengan komunikasi yang tepat. Berarti ilmu komunikasi itu teman-teman harus bisa juga. Hal yang wajib lah, karena kalau tidak bisa mendelivery apa yang ada di otak kita dalam sebuah bahasa yang sederhana, itu akan mempersulit proses pengobatan itu sendiri atau terapi itu sendiri. Berarti bukan hanya melulu tentang saya harus belajar jenis-jenis terapi ini, teknik-teknik. Justru ini yang jadi fenomena yang berkembang saat ini tuh orang tuh langsung ke situ kalau mau belajar tuh. Karena kalau kita lihat secara pohon keilmuan, jadi di bawah ini ada akar ini bicaranya tentang hukum sunatullah. Ya, hukum sunatullah, kemudian hukum sebab akibat, naik ke batang pohonnya itu diagnosa, naik ke ranting itu udah mulai terapi fisik, terapi psikis. Nah kebanyakan orang akan sibuk, dia harus belajar ke terapinya, tidak belajar ke bawah, ke pohon keilmuannya, ke bawahnya. Sehingga ini kan jadi PR banget. Bagaimana orang yang datang dengan keluhan, kemudian kita tidak mengerti anatomi, kita tidak bisa diagnosa, terus kita berikan treatment. Jadi balik lagi, treatment itu tujuannya untuk apa? Gitu ya teman-teman. Karena kan akan banyak nih Kang, sebagai seorang terapis kita tuh menangani klien-klien yang selesai dari medis. Maksudnya di medis orang udah kemana-mana mencari pengobatan alternatif. Alternatif itu jalan lain. Kalau bisa ke Surade lewat pelabuhan, ya kita lewat pelabuhan kan alternatif. Berarti orang kalau udah dari rumah sakit yang nggak mendapatkan progres, dia akan datang ke kita. Permasalahannya, ketika datang ke kita duitnya udah habis. Gitu ya. Jadi masalah. Kalau datang ke dokter dia bayar mahal, nggak bisa. Giliran kita dia minta nego gitu. Tapi satu sisi kita bicara profesionalisme tentang bisnis, kita harus bicara kemanusiaan. Betul. Artinya setiap orang berhak kita bantu. Ditolongin ya. Maka kalau Akang sih berpikir gini deh. Kesuksesannya klinik, rumah sehat, panti sehat, apapun itu sebetulnya bukan terdapat pada seberapa banyak orang yang datang ke kita, bukan. Tapi seberapa banyak orang yang bisa kembali pola hidup sehat,
Seberapa banyak orang yang bisa kembali menjalankan kehidupan layaknya manusia sebagai fitrahnya manusia. Atau sadar terhadap hal kesehatan. Betul. Karena itu goal tertinggi banget. Itu incredible banget. Kalau sekarang akan rasakan belasan tahun di bidang ini, aku cuma berpikir, oh ternyata gila ya, Allah tuh menciptakan organ manusia segini kompleksnya. Iya. Allah memberikan napas lewat paru-paru, cara kerja. Jadi sesuatu yang wah ini wow banget gitu. Nah kalau kemudian kita tidak mengambil hikmah di situ, artinya kita udah jadi terapis tapi pola hidup kita tetap nggak sehat, kita jadi terapis tetap nggak mau olahraga, ya bangetan. Sementara Allah mau mengirimkan contoh-contoh orang-orang ya. Ini lo kalau nggak olahraga tuh kayak gini, ini efeknya. Sembarangan kayak gini gitu. Jadi memang benar-benar kunci kesuksesannya bukan seberapa banyak. Kalau seberapa banyak orang datang dalam kasus, berarti kan kita belum selesai, belum bisa mengedukasi orang. Jadi seberapa banyak orang yang kembali memperbaiki pola hidupnya, pola pikirnya, pola istirahatnya, untuk bisa menjadi manusia yang secara fitrah itu memang manusia harus kayak gitu. Tidur 8 jam, ya kita nggak bisa nentang. Kalau kita cuma buat tidur 3 jam, 4 jam. 3 jam, ya berarti kan ada jam pikir organ yang dikorupsi. Ya. Akhirnya harus ada efek juga yang ditimbulkan kan. Pasti akan ada efek, betul. Itu sih mungkin kalau menurut Kakak. Bener, teman-teman semua, ini ilmu yang sangat mahal karena biasanya orang yang baru mau belajar, mereka akan disibukkan ini kira-kira terapi ini sekian juta bayarnya, larinya ke sini. Ternyata ketika sudah lama ya kita belajar di Kang Fajar sudah belasan tahun di dunia terapi, ternyata keberhasilannya itu bukan si klien bawa uang segepok. Iya, berobatnya kita bukan. Kalau mau begitu ya gampang aja. Setiap orang pasti akan mengalami permasalahan gitu. Ya. Dia datang ke kita, terus besok dia datang lagi. Nah terus tugas kita ngapain? Ya kan, sementara kita kan diamanahkan oleh Allah. Lo dengan keahlian ini, ya lo harus sampein dong. Jadi kayak contoh ada beberapa pembekam yang maaf ya, nggak boleh makan nasi padang. Itu Pak Ipal, nggak boleh makan nasi padang. Tapi pasiennya pulang dia makan nasi padang. Bukan nggak boleh, nasi padang itu that's good, itu herbal. Cuma kalau dikonsumsi terus menerus, nah itu bermasalah. Ya kan, itu kan jadi masalah buat tubuh. Nah sementara kita kan ngasih contoh yang terbaik. Itu aja sih sebetulnya. Jadi bagaimana caranya kita menyadarkan orang jauh lebih sehat, kembali ke sehat. Benar. Berarti bukan hanya sekedar soal makan, tapi olahraga. Banyak hal ya kalau ngomongin kesehatan pola hidup. Banyak faktor. Karena kalau sehat itu tuh bagian dari kesempurnaan ibadah lah. Ya kan? Makanya kalau sehat itu mahal, ya nggak mahal kalau belum sakit lah. Kalau udah sakit jadi mahal, karena ada biaya yang harus dikeluarkan kan. Baik. Biasanya suka ada gini Kang, meme atau bahasa-bahasa di masyarakat tuh, ngapain lah hidup sehat, toh jadwalnya waktunya meninggal mah, ya meninggal aja, mati aja. Gimana sih Kang menjawab itu? Itu sama kayak cantik dan jelek. Nah, kalau cantik itu relatif. Kalau sehat itu juga relatif. Ada orang yang sehat secara pikiran, ada orang yang sehat secara fisik. Tapi kalau sakit itu udah mutlak. Jadi nggak ada pilihan. Maka ketika seseorang mengalami sakit, itu udah mutlak akan menjadi beban buat orang yang sehat. Jadi nggak bisa lagi kita bilang, oh ini olahraga nggak olahraga ya bakal meninggal. Ya, kalau meninggal itu pasti, itu tidak bisa diperdebatkan. Itu sudah hal yang pasti. Tapi paling tidak kita meninggal dalam keadaan yang baik, ya. Tidak merepotkan orang. Tidak merepotkan orang. Jadi umur mah nggak bisa ditambahin. Nggak bisa. Tapi kualitas hidup bisa. Bisa ditambah. Betul tuh teman-teman. Ada nggak ada orang yang usianya sama 60. Yang ini memang meninggalnya tetap di usia 60, tapi dia nggak bolak-balik rumah sakit. Ya mungkin kalau pakai jam kayak Garmin, Oros itu ada usia kebugaran namanya. Jadi misalnya kita 40, usia kebugaran kita 30 atau 35. Jadi ternyata kebugaran tubuh kita tuh bisa jauh lebih mudah dibanding fisik kita. Kalau raut wajah mungkin, kondisi tubuh, postur, kita nggak bisa mungkiri. Dengan bertambahnya usia akan ada pengurangan massa otot, ya kan? Betul. Tapi kalau faktor kebugaran tuh beda. Faktor kebugaran tuh. Jadi nanti bisa dibandingkan, misalnya Akang di usia 43 ketemu orang nih yang dia hidupnya ya asal-asalan, umurnya juga sama. Usianya sama, tapi kalau di face to face-nya akan kelihatan berbeda. Jadi ada usia kebugaran namanya. Makanya ada pemain bola Cristiano Ronaldo itu Kang. Itu seumur Akang. Ya, cuman suksesnya duluan dia. Tapi Ronaldo tuh dia fight banget itu. Mempertahankan kondisi tubuhnya, dia nggak main-main dia. Makannya apa memang ya itu tadi kuncinya disiplin. Disiplin itu melakukan hal yang kita tidak sukai, itu namanya disiplin. Wah, luar biasa. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau terjun menjadi seorang terapis atau sudah terjun tapi memang belum mendapatkan sesuatu,
orientasi kita kadang mungkin ada yang salah. Kalau sekedar nyari uang tadi kan teman-teman udah dapat berapa? 10 juta, 100 juta, tapi kalau masih ada kekosongan berarti ada niat yang salah. Iya. Terus atau mungkin teman-teman hanya sekedar nyari uang, orang datang treatment bayar 100.000, 200.000, 500.000, sejuta, lalu kemudian tidak memberikan edukasi kesehatan. Betul. Ya dapatnya cuma uang aja berarti Kang. Dan uang mah akan habis dengan sendirinya. Iya benar. Makanya kalau udah masuk ke dalam dunia terapis itu sebetulnya ribet. Ya kalau kayak dokter lah, orang mau jadi dokter itu kan dia butuh perjuangan sama. Makanya kalau udah belajar, ya kan, biar tahu dulu, dari tahu biar bisa. Jangan panjang fasenya, jangan buru-buru, pengen rame, pengen apa. Nanti kalau udah rame pusing, kita nggak bisa ngasih pelayanan terbaik pada orang. Luar biasa teman-teman, ini saya dapat pencerahan baru ya, bahwa kita menjadi seorang terapis itu bukan hanya soal bicara dapat keuntungan, dapat cuan. Karena nanti kalau kita menjadi seorang terapis akan ketemu lagi, oh saya udah bisa nerapi nih. Tapi kan kalau punya tempat praktek kan keilmuan yang berbeda. Ilmu bisnis dengan ilmu terapi beda. Itu ilmu yang berbeda. Ilmu yang ngiri yang manganan ya. Berbeda. Ada orang yang jago banget nerapinya. Tapi nggak bisa. Tapi dia nggak bisa bagaimana cara mendirect orang supaya datang lagi. Ataupun sebaliknya kan, bisnisnya jago. Bisnisnya jago tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi paling tidak kalau bisnisnya jago, dia masih ada orang yang mau berubah. Ya kan kita lihat lah banyak penipuan-penipuan yang akhirnya terjadi pelecehan atau malpraktek kan. Kan awalnya dia bukan seseorang yang jago nerapi, tapi karena keyakinan dia, keyakinan orang terhadap cara dia berbicara, itu memungkinkan untuk orang bisa treatment sama dia. Tapi kalau orang jago sejago apapun tapi tidak bisa mengkomunikasikan, juga orang akan malas. Luar biasa teman-teman, ini penting sebelum kita mau terjun di dunia terapi atau sudah terjun tapi belum sadar. Luar biasa. Mungkin ada satu nasihat Kang bagi saya, bagi para penonton, ini khusus bagi terapis, para terapis. Pokoknya ini buat kawan-kawan semua aja nih, orang-orang yang sudah diamanahkan kehidupan. Nah, itu jalani ya dengan rasa syukur. Baik. Karena hidup itu tidak akan lepas. Kalau susah kita harus sabar, kalau senang harus syukur. Sabar dan syukur itu datangnya beriringan. Dan cara bersyukur terbaik adalah merawat tubuh kita. Karena dari tubuh kita lah kita bisa berikhtiar, kita bisa menebarkan manfaat, ya kita bisa beribadah. Jadi yuk bareng-bareng belajar pola hidup sehat. Mulai dari mana? Mulai dari makan makanan yang baik aja, tidak berlebihan, ya. Kemudian tidurnya yang teratur, cukup, ya. Olahraga walau sekedar jalan kaki itu the best choice lah. Mungkin itu yang bisa akan sampaikan, karena kalau di dalam badan yang sehat tuh pasti akan ada pikiran yang cemerlang. Nanti dari pikiran yang cemerlang tuh melahirkan ide-ide yang berlian, kreatif. Semua jadi satu kaitan. Jadi kalau ngomongin kesehatan itu bukan hanya sekedar bisa lari aja ya Kang. Iya. Banyak hal, banyak faktor teman-teman. Luar biasa. Bagi teman-teman yang sudah terjun ataupun memang sudah mulai agak aware, mulai agak peduli dengan kesehatan, teman-teman boleh di-share pengalamannya. Atau bagi yang belum, yang baru ngintip-ngintip, aduh saya mau belajar sehat, hidup sehat dan lain-lain, mari bareng-bareng. Oke, sekali lagi terakhir, ini banyak yang nanya mungkin Kang. Kang Fajar tuh punya tempat praktek gak sih? Iya, untuk saat ini akan praktek di mana nih Kang? Nama kalau di Google tuh tinggal ketik aja Sport Massage Depok. Nanti akan keluar tuh paling atas. Ya, itu tempat layanan khusus spesial untuk muscle recovery. Untuk masalah otot, baik cedera ataupun kelelahan, dan treatment untuk meningkatkan performa. Jadi khusus, jadi nggak ada. Jadi tempat akan nggak ada bekam, tempat akan khusus sport massage. Khusus aja untuk urusan sport injury. Nah itu teman-teman, baik atlet ataupun orang biasa yang punya keluhan di sekitaran Jabodetabek terutama, bisa ngobrol, sharing kepada beliau atau ke tempat beliau. Dan terakhir mungkin ini Kang, satu hal lagi untuk para klien yang memang sudah berulang kali di terapi, tapi saya udah sering dipijat di tempat A, dipijat di tempat B, ayo udah bolak-balik lah kemana-mana, tapi gitu-gitu aja. Mungkin gimana buat sahabat nih yang alami masalah kesehatan, kemudian sudah berusaha berikhtiar dengan berbagai macam cara mendatangi tempat terapi, ya mendatangi medis, kemudian tidak mendapatkan hasil yang sempurna. Yang paling utama banyakin istighfar dah. Benar, seriusan ya, banyak istighfar. Kita memang nggak bisa lagi lari itu dari ketentuan Allah, itu udah hukum mutlak.
banyak yang istighfar kemudian mulai merubah pola hidup sehat. Nah, Karena itu. manusia itu pada dasarnya dia sudah memiliki pola metabolik tuh. Kalau Nah. dia harus makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, ya kan, waktunya malam untuk tidur, siang untuk berikhtiar, itu jangan dilawan karena itu hukum sunatullah, hukum alam. Ketika kita udah berusaha melanggar itu semua, akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau udah nggak seimbang nih, jadi sakit. Itu dia sebenarnya. Nah kalau sakit nggak sembuh-sembuh ya berarti ada yang nggak beres. Kalau fisiknya udah dicek normal segala macam berarti psikis. Kalau psikisnya udah dicek masih bermasalah juga berarti ada hubungan lu aja sama Tuhan lu kan gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengontak atau menghubungi admin beliau, kita tidak hanya sekedar dijelasin teknik-teknik sport massage, tapi pendekatan psikologis, pendekatan mental. Ya, memang nggak bisa enggak. Bahkan di tempat Akang tuh ada buku namanya Rehab Science. Jadi Rehab Science itu buku khusus membahas tentang karakter nyeri. Gitu. Jadi orang beda-beda itu bang nyeri itu. Oh iya, orang-orang barat tuh meyakini bahwa nyeri itu memang bisa distimulasi. Nyeri itu hadirnya di dalam pikiran. Mereka buat jurnal segala macam dan memang betul nyeri itu dari pikiran, dari psikis. Sehingga kalau misalnya psikisnya masalah ya tubuhnya akan masalah. Bahkan kalau kita lihat korelasi antara sport massage dengan pengobatan Cina modern, Chinese medicine, itu jelas orang yang mengalami gangguan pada otot pasti mengalami permasalahan pada darah. Orang yang mengalami permasalahan pada darah pasti ada masalah pada livernya. Nah kalau kita lihat liver hubungan secara psikis itu pasti dengan kecewa. Maka kalau ada orang yang datang kemudian ngerasa badannya nyeri-nyeri, pijatnya sering, masih nggak sembuh-sembuh, cek ada kecewa nggak di dalam hati. Kita akan bahas hubungan tentang emosional, hubungan tentang perasaan dengan sakit fisik. Ternyata ada hubungannya. Gitu tuh teman-teman. Jadi kalau sudah pernah ke tempat pijat A, tempat pijat B, segitu-gitu aja. Mungkin bukan tempat pijatnya yang salah. Mungkin perasaan mental atau psikisnya yang bermasalah. Dan itu gak sesederhana yang dibicarakan. Di beliau ada layanannya, nanti bisa kontak beliau. Sekali lagi terima kasih Kang Ojak sudah berbagi. Luar biasa ini. Teman-teman, mudah-mudahan kita Allah sehatkan semua. Terima kasih, bye-bye.